Jadi baik mama-mama, coba kita lihat jenis-jenis disabilitas pada picture ini. Yang pertama di sini ada disabilitas fisik. Oke, disabilitas fisik. Di situ bisa lihat gambarnya. Bisa? Bisa. Kira-kira di situ gambarnya bagaimana? Kalau gambar pertama itu ada orang dia tidak ada kaki. Nah, di sini gambarnya orangnya tidak ada kaki. Jadi yang dimaksud dengan disabilitas fisik itu berarti salah satu anggota tubuhnya itu tidak ada, entah karena kecelakaan atau karena apa. Ini disebut dengan disabilitas fisik. Kira-kira pernah lihat tidak yang disabilitas fisik atau cacat fisik? Pernah. Pernah. Ada yang kakinya tidak ada yang tangannya tidak ada. Itu yang dinamakan dengan disabilitas fisik. Nah, yang kedua ada disabilitas. Ini ada gambar apa ini? Mata. Disabilitas netra atau disebut juga dengan, atau disabilitas itu kan kata lainnya cacat atau cacat mata. Kalau dia bilang disabilitas netra itu berarti dia buta, dia tidak bisa melihat. Kebanyakan di sini yang tidak bisa melihat itu kalau dia sudah lanjut usia, itu karena faktor usia. Tapi yang di sini yang dimaksud dengan disabilitas netra itu dia buta sejak lahir. Atau bisa juga karena ada kecelakaan apa begitu, kecelakaan mungkin sesuatu kena di matanya yang mengakibatkan dia buta. Jadi itu yang disebut dengan disabilitas netra. Nah, yang berikut ada disabilitas. Ada gambar apa lagi? Ada gambar apa lagi? Ada gambar telinga. Nah, yang ketiga ada disabilitas rungu atau bicara. Berarti kalau ini gambar telinga berarti dia tidak dengar atau kata lainnya tuli. Ada banyak juga kita yang seperti itu ya. Yang berikut ada gambar apa lagi? Ada gambar anak-anak. Di sini coba Ibu Meci baca. Disabilitas mental. Disabilitas mental atau hiperaktif. Mungkin di sini ada mama-mama yang punya anak hiperaktif. Dia itu kalau bahasa Sumbanya kita bilang, bahasanya kita sehari-hari bilang nakal sekali. Naik di atas meja, sebentar biar dilarang tidak bisa, aktif sekali. Pokoknya dia, kalau orang Kode bilang dia perah-perah sekali. Ada yang punya. Nah, itu yang dinamakan disabilitas mental atau hiperaktif. Dia aktif sekali. Bukan aktif dalam hal apa, tapi dia berlebihan aktifnya, hiper. Yang berikut ada disabilitas intelektual atau Down syndrome. Nah, yang dimaksud dengan Down syndrome itu ketika ada orang atau anak yang daya tangkapnya kurang, atau dia ada yang tahu apa itu Down syndrome? Tidak tahu. Down syndrome intelektual itu kalau bicara tentang intelektual berarti bicara tentang pengetahuannya. Jadi ini adalah yang kita lihat di sini tadi adalah jenis-jenis disabilitas atau jenis-jenis cacat. Nah, ada disabilitas fisik, ada disabilitas mata, ada disabilitas telinga, ada disabilitas mental. Nah, disabilitas mental ini juga bisa jadi gangguan jiwa, mentalnya terganggu. Nah, di sini ada disabilitas intelektual. Nah, ketika dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mendapati anak-anak atau di pribadi kita ada anak-anak yang memiliki jenis disabilitas itu, kita tidak boleh membeda-bedakan mereka.
Kan kita kebiasaan orang Sumba, kalau kita punya anak ini orang Kodi ya, tidak semua orang Sumba. Kalau kita punya anak tuli, kita sering ini panggil namanya gabung dengan dia punya tuli. Kebiasaan kita seperti itu. Kalau dia ini tunawicara, kita gabung dengan dia punya jenis disabilitas atau jenis cacatnya. Ya toh? Sebetulnya itu tidak boleh kita lakukan karena itu dapat berpengaruh pada psikologis anak, pada psikologis orang yang memiliki jenis disabilitas tersebut. Misalnya kalau dia buta, itu ini misalnya dia punya nama Al Kembura, bilang begitu sama dia, atau ini bahasa Indonesianya Al Buta. Kita orang Kodi kebiasaan menggabung nama orang tersebut dengan jenis disabilitas yang dialami oleh orang tersebut. Nah, seharusnya itu tidak boleh kita lakukan. Kita harus memperlakukan anak yang memiliki disabilitas ini sama seperti anak-anak yang lahir normal, tumbuh normal. Jadi ketika kita memperlakukan mereka dengan sama, maka psikologis mereka merasa bahwa kita juga mendukung mereka, kita juga memperlakukan mereka sama. Jadi kalau kita membanding-bandingkan atau kita membeda-bedakan mereka, kalau misalnya ada yang cacat, terus ada tamu yang datang, terus dia datang untuk duduk gabung. Sering saya dapati ketika saya juga bertamu di rumah orang, sering saya dapati bahwa dia disuruh jangan datang di depan, pergi di belakang. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Kita harus memperlakukan dia sama seperti anak-anak yang normal. Ketika kita tidak memperlakukan sama, berarti mentalnya semakin terganggu, psikisnya semakin terganggu. Akhirnya dia merasa rendah diri, dia merasa tidak percaya diri, dia merasa bahwa dia itu tidak berguna. Akhirnya bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi penyandang disabilitas itu harus diperlakukan sama, tidak boleh dikucilkan. Atau misalnya dia karena punya jenis disabilitas, salah satu dari jenis disabilitas ini atau kelainan, kita mulai berperilaku bahwa kita tidak sayang, seolah-olah kita tidak menyayangi dia. Padahal anak-anak istimewa, anak-anak punya jenis disabilitas ini yang harus kita tunjukkan kasih sayang yang sebenarnya, sehingga mereka itu psikisnya semakin normal. Mereka memiliki banyak hak juga. Penyandang disabilitas ini juga memiliki banyak hak. Mereka juga berhak untuk disayangi, untuk diperhatikan, untuk hidup layak, berkunjung ke pelayanan kesehatan. Jadi tugas kita sebagai orang tua, kita tidak boleh membeda-bedakan anak yang memiliki disabilitas dan anak yang terlihat normal. Bisa Bu. Nah, jadi nanti sebentar ketika kita sekalipun kita tidak punya anak yang disabilitas, kita sampaikan ketika kita ada teman yang punya anak disabilitas, bisa kita sampaikan apa yang kita dapat hari ini, bahwa anak penyandang disabilitas itu tidak boleh dibeda-bedakan, tidak boleh dikucilkan, tidak boleh panggil namanya gabung dengan disabilitasnya, tidak boleh kucilkan mereka, tidak boleh larang-larang mereka untuk apa. Mereka juga berhak untuk berkreasi. Bisa? Bisa Bu. Oke.